Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kisah Menara Babel adalah kisah kesombongan manusia yang tidak menerima kehadiran Allah dalam hidupnya. Kesombongan adalah salah satu dosa yang membuat manusia terpisah dari Allah dan mencederai sesamanya. Maka peristiwa Menara Babel dihancurkan oleh Allah karena tidak sesuai dengan maksud Allah. Barangkali dalam hidup kita mempunyai dosa kesombongan, merasa paling suci, merasa paling benar, dan tidak memberi tempat kepada Allah dalam hidup kita karena kita mengandalkan kekuatan kita. Kesombongan membuat kejatuhan kita di depan mata. Mari kita menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tahu bersyukur, orang-orang yang setia sebagai pengikut Kristus. Syarat menjadi pengikut Kristus ada 3. Yang pertama, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib setiap hari. Dan yang ketiga, mengikuti Yesus. Ketiga syarat tersebut adalah syarat dasar. Dengan ketiga syarat tersebut, kita tidak malu untuk mengakui Yesus sebagai Putra Allah, tidak malu dengan perkataan dan perbuatan kita mengakui Yesus sebagai penyelamat kita. Kita hidup di tengah-tengah manusia atau dunia yang tidak setia dan berdosa, maka kita mohon kepada Allah supaya Roh Kudus membimbing kita dalam hidup kita, dijauhkan dari dosa kesombongan dan setia mengikuti Tuhan dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Sehingga pada akhirnya ketika Yesus datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus, kita pantas diterima sebagai anak-anaknya. Dengan begitu, selama hidup di dunia, kita hidup penuh kasih dengan Allah, berdamai dengan sesama kita. Mari kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.